Hampir setiap maghrib atau malam saya dipukul. Tidak hanya dengan tangan dan kaki aja, pemukul dengan pistol, terus ini pakai golok. Saya sampai memohon-mohon mencium kaki dia. Tapi berhenti. Malah saya diinjak ini. Kamu bakal mati di tangan saya. Tinggal pilih mau pakai golok, pakai samurai, apa mau pakai pistol. Bukannya saya yang di penjara, keluarga kamu dan ibu kamu yang akan membusuk di penjara. Dikasih sabu, dicekokin? Ya, kita melakukan hubungan suami istri dulu, terus dengan lagi. Saya pernah diajak ke hotel bertiga sama pacarnya, istri orang itu. Hampir semua teman-teman saya dipacarin. Ada video dalam keadaan bugil. Dia yang selingkuh, saya yang dituduh. Itu tadi adalah video dari Devi Alyani, ya, saat berhasil kabur dari suaminya, ya. Ya. Ini ada beritanya. Viral wanita Garut belur disikat suami. Wanita belur suami di Garut dikurung di rumah setahun. Kasus KDRT di Garut, ibu muda belur dikejar suami hingga mukanya berubah drastis. Oke, ini ada lihat mukanya ya saat sebelum disikat dan setelah disikat. Kita lihat ini kiri dan kanan. Di sini tentunya ada korban Devi Alyani dan juga ada Mas Hendro Bong, ya, dari Divisi Hukum Sahabat Polisi. Ya, ikut mendampingi dan mengawal ya kasus ini. Ya, ini saya semalam telepon-teleponan sama Bang Ponda dan Bang John LBF juga. Betul. Dimana kita janji sama-sama akan ikut terus mengawal kasus ini. Dan ini dibilang kan beritanya setahun mengalami kekerasan ini. Iya. Itu awalnya apa, Mbak? Jadi berawal dari keuangan kita mulai merosot. Usaha juga mulai ya kurang stabil. Dari situ mulailah ada hasutan-hasutan dari entah dari temannya atau dari mana. Tiba-tiba dia bilang ada saya berselingkuh dengan seseorang yang dia bilang saya menyelewengkan uangnya dan dikasihkan ke selingkuhan saya. Oke, tuduhan itu benar apa tidak? Demi Allah, saya sudah sering bilang sama suami saya, nggak pernah ada saya selingkuh. Tapi kalaupun memang selalu penuduhan itu, karena emang harus ada video gitu untuk pengakuan ke sayanya. Oke. Karena kita ada banyak investor yang dalam usaha kita, jadi yang saya tangkap sekarang, dia melakukan pukulan dan memvideokan saya supaya ada pengakuan itu untuk dikasih ke investor bahwa nih uangnya habisnya bukan sama saya, jadi sama istri saya. Oke, gitu. tunggu. Jadi kamu itu dipukul mulai Agustus kemarin? Iya. Dan setiap habis pelur, kamu divideoin? Iya, harus ada pengakuan dari saya bahwa yang dituduhkan itu harus iya gitu. Kamu buat pengakuan video apa? Saya ada pengakuan mengiyahkan yang dia tuduhkan, tapi karena saya takut dan dia mengancam, dia kan membuatnya tidak hanya dengan tangan dan kaki aja. Tapi dengan apa? Pakai alat benda tumpul. Ada golok, ada samurai, ada pentungan satpam yang portable itu yang besi. Jadi hampir setiap malam saya mengalami kekerasan itu, dan setiap malam itu juga saya dimintai pengakuan bahwa saya itu benar-benar selingkuh gitu. Ada kamu videonya untuk dia yang pegang. Saya nggak pernah. pegang? Enggak. Saya nggak boleh megang handphone kalau saat sama dia. Oke, jadi kamu baru tahu ternyata video pengakuan. Kamu mengakunya gimana, masih ingat nggak? Dia bilang, coba kalau emang benar kamu pengen berhenti di, ya udah jangan bohong lagi katanya gitu. Ampun Pi, ini yang saya sama Papi, saya nggak mungkin Pi berselingkuh gitu, karena ya mau apalagi yang saya cari, pikir saya kan emang kita udah ngerasa cukup lah istilahnya dari materi, dan kita beban juga nggak terlalu besar gitu. Buat apa saya selingkuh, mau cari apa? Dia tetap nggak percaya karena emang dia bilang, ingat ya uang yang kamu pakai itu uang investor katanya. Padahal kamu nggak pernah pakai uang itu? Ada pemakaian, tapi nggak sebesar yang dia tuduhkan. Paling ya wajar karena saya kan punya orang tua, nggak punya suami ya, udah almarhum. Ada kakak saya juga yang udah kurang stabil lah ekonominya. Saya sering bantu, tapi kan itu nggak sampai yang dia perkirakan 4 miliar itu gitu. Oke, yang dia tuduhkan kamu saya membawa uang 4 miliar itu dengan lelaki lain. Oke, yang kamu membuat video pengakuan tuh kamu mengaku bahwa iya, saya mengaku yang dia tuduhkan benar, kamu kan ini, dia selalu ada record yang seperti berada ranjang gitu.
Apa misalnya gimana? Misalnya gimana? Kayak seperti ciuman, seperti ada gitu. Tapi yang saya rasakan aja, saya tidak pernah mengalami seperti yang dia dengarkan ke saya itu. Tunggu, saya ulang. Jadi dia memberikan rekaman, ada suara yang seolah-olah itu kamu. Iya, akuilah ini kamu. Aku kamu, itu kamu. Iya. Padahal itu bukan kamu. Kalau suara untuk itu semuanya saya dan temannya dia dari suaranya itu. Tapi demi Allah Rasulullah, kalau dibilang itu ada adegan seperti adegannya atau apa, demi Allah saya nggak pernah ada di posisi seperti itu. Loh, tapi suara kamu gitu? Iya. Nah, yang saya tangkap entah apa entah dirobah atau gimana, saya nggak ngerti gitu. Tapi selalu harus ada saya pengakuan bahwa itu sedang berada panjang. Itulah perselingkuhan saya. Dan kamu mengiyakan di rekaman itu? Karena saya sudah ditodong sama itu golok. Ditodong golok? Iya. Coba kalau kamu ini agar saya berhenti nyiksa kamu, akuilah ini karena suaranya udah benar-benar kamu ini. Ada desaannya, ada ciumannya apa gitu ya. Tapi saya sendiri demi Allah Rasulullah, saya tidak pernah merasa ada perselingkuhan itu. Tidak pernah ada laki-laki lain? Iya, cuman saya pernah melakukan hubungan suami istri setelah saya menikah dengan dia, ya dengan suami saya aja. Hanya dia. Oke, selanjutnya dari mana kamu tahu kalau rekaman suara pengakuan kamu itu dijadikan alasan dia untuk investor bisnis dia, karena bahwa dia selalu uangnya ini dipakai kamu gitu? Karena yang berhubungan dengan investor itu saya kan saya ada seperti ngasih fee lah gitu ya, profit ke investor dalam usaha saya. Dari situ banyaklah investor yang nanya ke saya, teh apa bener itu gitu. Hampir semua nanyanya ke situ arahnya. Karena emang Aipul bilang katanya keuangan sekarang sudah mulai kurang stabil karena ada penyelewengan dari teteh ke pacar teteh katanya gitu. Terus kamu jawab apa? Ya saya demi Allah emang nggak ada gitu. Tapi ini ada pengakuannya loh teteh. Oh, gitu. Jadi kamu tahu. Gitu. Jadi selalu ada yang bercerita ke saya bahwa suami saya itu sudah mengakui bahwa uangnya itu habis sama saya. Katanya. Usahanya apa sih kamu? Ada jual beli mobil. Showroom nih? Ya nggak showroom sih, kita nggak punya showroom khusus. Cuman, rumahan. Tapi ada juga terima gadai. Oh, jadi orang mau gadai mobil? Ya, kalau untuk mobil sama surat-suratnya? Ya, sama surat-suratnya. Terus ada juga yang kalau misalkan udah pilot ke banknya, diurusin sama kita, dibantuin, dipakai uang kita dulu, nanti giliran pelunasan jual barang gitu. Dan itu ada uang-uang investor yang ada di situ? Iya, banyak uangnya gitu investor. Oke, apa yang membuat bisnis kamu tuh pilot? Kalau yang saya tahu sih, ya mungkin karena terlalu tradernya saya sama suami yang mempercayakan terlalu ke pegawai gitu. Yang saya juga nggak tahu persis ya ada dia menyelewengkan uang saya atau tidak, karena emang di dalam pilot itu saya tidak bisa meng-cross check uang saya terpakai atau tidaknya sama admin saya. Oke, intinya kamu dipukul berapa lama? 1 tahun. Setiap apa? Hampir setiap maghrib atau mau menjelang malam saya dipukul. Dan pernyataannya itu aja, harus mengakui perselingkuhan dan memakai uang dia gitu. Yang dia bilang ini uang investor loh gitu. Kamu tega banget katanya. Kenapa kamu nggak kabur dari dulu atau ngelapor polisi atau? Karena saya pikir dia kan nggak begitu dulu gitu ya. Mungkin ini karena hasutan orang atau karena usaha kita lagi pilot gitu. Siapa tahu kalau usaha kita udah naik lagi, rumah tangga kita baik lagi gitu. Apa yang paling parah pernah kamu dapetin perlakuan dia? Saya pernah ada di tapi nggak sampai nggak pakai yang tajamnya ya, yang kemarin itu di belakangnya, tapi saya sampai keluar sini. Di kepala gitu? Iya, di kepala. Ada bekas bocornya juga. Terus ini pakai golok, tapi bukan pakai yang belakang atau depannya, di sampingnya gitu ya. Di itu ini sampai juga semua. Terus di kuping, kalau di kuping dia selalu melarang saya itu pakai sepatu. Sampai ada bengkak, terus ada penyumbatan, sampai yang kemarin sama dokter adiknya dokter Helmi diperiksa, ternyata ada penyumbatan karena takut berbahaya, katanya penyumbatan ke otak, dikeluarinlah gitu. Oke, itu terjadi setiap habis maghrib? Iya, hampir setiap maghrib saya di. Apa yang kamu lakukan? Teriak, nangis, diam, ngelawan nggak? Saya sih ya selalu membela diri karena saya kan emang ngerasa nggak ada perselingkuhan itu dan penyelewengan uang itu, tapi suami saya kekeh dengan pendiriannya bahwa emang kenapa sih bohong terus, mau sampai kapan? Pakai ini nggak bisa, pakai ini nggak bisa, pakai ini nggak bisa gitu. Kalau lama-lama kamu begini, nah ada ucapan
kamu bakal mati di tangan saya. Kamu tinggal pilih mau pakai golok, mau pakai samurai, apa mau pakai pisau. Itu yang selalu dia bilang. Pilihan ganda ya. Iya. Dalam setiap pertengkaran kita selalu seperti itu. Yang terakhir makanya saya berani kabur itu karena udah ngerasa terancam. Ini kalau nggak saya kabur, nyawa saya bakal hilang nih, bakal hilang. Saya kalau nggak hilang pasti gila, saya bilang. Saya selalu seperti itu. Karena saya dengan tekanan, saya menjadi kagetan, saya menjadi gampang ketakutan, dan kalau suami saya datang buka pintu aja saya udah mau malam nih, pasti deh ditanya lagi, disiksa lagi kata saya. Seperti itu tiap hari. Ternyata setelah hampir 5 bulan pertama itu dia menunjukkan untuk menyakiti saya ya, menunjukkan bahwa dia itu berselingkuh bener. Nih teman kamu yang udah saya ajak bareng, ini hampir semua teman-teman saya ternyata udah dia bawa gitu. Dia dibawa tuh apa, dia apain? Ya kayak dipacarin gitu semuanya. Dia buktinya, bukti chat, bukti apa? Ada video, saya tahu. Dia megang videonya. Video karena apa yang videonya ditunjukin? ditunjukkan ke saya. Video lagi di hotel, ya dalam keadaan yang satu satu sih pakai baju, tapi saya lihat emang suami saya sama dia gitu. Teman kamu? Teman saya semua. Terus kamu pernah meng-cross check ke teman-teman kamu itu nggak? Meng-cross check tapi tidak ada yang mengaku lah namanya ini. Tapi saya kan udah pernah lihat videonya gitu. Teman-teman kamu apa nih? Sahabat, teman main? Sahabat dekat. Oke. Tapi ada sebagian yang nggak ada video, cuman pengakuan aja. Dan saya yakin itu terjadi karena emang saya tahu sering lah kita interaksi bareng gitu. Oke, akhirnya teman kamu main bareng gitu. Di setiap habis kamu tuh ngapain yang dilakukan apa? Itu meminta pengakuan aja terus. Selama setahun itu nggak pernah ada baik-baiknya dia sama kamu? Nggak ada. Ada baik-baik. Jadi gini, kalau siang itu saya seperti biasa, tapi dengan penekanan bahwa tidak boleh ada yang tahu kalau selama ini kita ada terjadi pemukulan atau ada ya seperti berantem gitu. Nah itu muka kamu bengap-bengap kayak gini, itu emang orang nggak pernah nanya? Kan saya selalu dipakein masker sama kacamata kalau keluar. Dan saya tidak boleh keluar dari mobil. Udah kamu diam aja di sini. Seolah-olah kita baik-baik aja katanya gitu. Oke, kamu kabur tuh dalam momen apa waktu itu? Itu terakhir. Apa dan apa yang membuat kamu harus kabur? Karena saya pikir dia udah menunjukkan semua foto sama perempuan itu ya, teman-teman saya. Terus ada juga satu perempuan yang masih bersuami. Malah suaminya pernah sempat ke saya ngajak, "Teh, ayo kita laporin pasangan kita karena emang udah jelas toh selingkuh," katanya. Tapi saya dengan karena saya ngerasa kalau misalkan saya laporkan berarti akan ada hukuman buat suami saya. Dulu saya emang masih sayang ya sama suami saya. Dari situ saya mulai janganlah Pak, nggak ada kok, nggak ada perselingkuhan suami saya sama istri Bapak. Saya yang nyuruh karena emang itu teman bisnis saya yang istrinya itu. Jangan Pak, jangan dilaporin. Itu kan teman bisnis saya, kata saya. Jadi saya karena saya dalam keadaan sakit, saya meminta suami saya yang ngurusin. Kok di hotel katanya? Ya, saya yang minta katanya. Kata saya gitu. Jadi saya menutupi itu karena saya takut suami saya dihukum karena kita mau dia ngajak saya laporan ke Polda itu dengan alasan ini udah ada buktinya. Kenapa sih Teteh nggak mau? Jangan Pak, nggak, itu mah bukan selingkuh, tapi saya yang nyuruh karena emang si Tetehnya lagi ada urusan bisnis sama sayanya dalam keadaan kurang sehat, saya limpahkan ke suami saya gitu ya. Selain pemukulan, kekerasan fisik, apalagi yang pernah kamu alami? Karena saya disangka berbohong terus dan suami saya berkeyakinan bahwa kalau misalkan saya diajak istilahnya dikasih sabu, saya akan ada pengakuan gitu. Nah, selama saya berjalan 1 tahun ini, saya pakai bareng sama itu. Dicekokin apa gimana? Iya, dia rakit dan dia bakar, dibakarkan ke saya. Terus apa yang terjadi? Tetap bahasannya ke situ juga, saya tidak ada pengakuan. Dan dia merasa, udah mahal-mahal, sekarang malah tidak ngaku juga. Sama apa sih kamu bisa ngakunya? Oh, jadi dia berupaya segala cara supaya kamu membuat pengakuan? Iya. Dan terus dengan lagi setelah dikasih sabu itu, nah
dia kan ya mungkin ada tujuannya yang untuk adrenalin kita berhubungan suami istri juga. Jadi sesudah memakai sabu itu kita melakukan hubungan suami istri dulu. Setelah hubungan suami istri baru dia bilang, coba sekarang udah dikasih enak, udah apa, masih mau bohong juga ke saya. Itu lagi. Tetap pertanyaannya ke situ juga. Disuruh ngaku juga. Ya. Gitu. Padahal ya saya bilang emang nggak ada. Itu padahal saya dalam pengaruhan sabu itu supaya saya mengaku katanya gitu. Ini suami kamu tuh bukan angkatan kan? Bukan, cuman emang ada kedekatan sama aparat itu karena sebagian temannya itu yang investasi itu ada dari aparat juga gitu. Yang investor dia? Iya, investor dia. Untuk usaha gade? Iya, gade dan atau jual beli mobil. Ya, itu. Apalagi yang pernah kamu alami? Terus tadi selain dipukul pakai golok, pakai apa? Saya ada pemukulan dengan senjata senpi ya. Senjata api? Senjata api. Pistol maksudnya? Ya, pistol. Pistolnya siapa? Pistolnya dia. Dan dia tidak menembak ke saya karena pelurunya dilepas sama dia, tapi dipukulkan ke saya besinya yang belakangnya itu. Ini sampai robek, ini sampai bocor, ada 3 titik lah bocor itu. Dia sempat mau bawa saya ke puskesmas, tapi karena saya ketakutan suami saya dipisum kena dihukum lagi, saya memohon jangan jangan ke puskesmas, udah biarin saya obatin sendiri sampai sembuh itu. Pakai senpi gitu? Pakai senpi. Itu senpi punya dia? Kalau saya sih nggak tahu punya dia atau bukan, tapi yang saya tahu suami saya sering melakukan belajar tembak di Brimob itu. Sama teman-teman yang ada yang dari kepolisian, ada teman-temannya yang dari pengadilan, ada yang temannya dari penjara itu. Gitu. Temannya di penjara itu teman apa? Jadi yang di penjara itu bagian gitu? Kalapas sama Karutan. Temennya di Kalapas dan Karutan. Ya, itu juga sama invest ke kita. Invest juga? Iya. Hampir setiap yang dekat itu invest ke kita. Polisi juga ada yang invest? Kalau polisi ada beberapa. Tentara? Tentara ada juga. Invest juga? Iya, ada. Itu kalau usaha terima gade itu kalau orang nggak bisa nebus itu gimana tuh? Nah, itu kan kita ada seperti lelang ke leasingnya, nanti kita adakan pelunasan ke leasing. Nah, udah ada pelunasan, kita jual barang, kalau ada lebihnya seperti 70-30 lah. Kita yang punya modal 70, itu nanti kita kasih sisanya karena udah mendapatkan yang udah gade itu. Makanya dibilang penjara punya dia gitu. Karena dia ngerasa semua yang dekat dia gitu. Yang udah ada berkaitan keuangan dengan dia. Nanti kalau emang dia harus berhadapan dengan hukum, harus bertanggungjawabkan perbuatannya, kita akan atensi supaya jangan sampai dia dilindungi atau di lapas yang berhubungan dengan teman-temannya. Iya. Iya, atau terbukti kalau teman-temannya. Saya sih minta jangan di Garut ya kalau bisa. Iya, gitu. teman-temannya nanti terbukti ada misalnya melindungi atau dimanapun, ya kita akan atensi ke langsung Menteri Lapas dan Saya Imigrasi. ada ketakutan seperti ya, tenang, itu. Udah nanti itu kita saya kenal semua kok. Ya. Nah. Terus ya dia ada kedekatan dengan yang banyak lah, yang di sini juga ada. Yang di sini itu di mana? Di Mabes TNI ada, di Mabes Polri banyak. Seperti di yang di Bandung itu banyak juga gitu. Nah, saya takutnya apa nanti kalau misalkan udah dia dapat masih bisa dia ngerasain enak gitu. Apalagi membuat kamu merasa lingkungan pergaulan dia itu kuat-kuat? Tadi udah ada orang lapas, penjara, aparat, pengadilan tuh apa? Beberapa hakim yang investor ke saya juga. Oh, invest juga? Invest juga. Di usaha gade ini? Iya. Nah, karena saya ngerasa gimana sih jadi ini benar yang dia ucapkan itu. Dan sorry, mau saya sebelum ini bertanya. Uang invest ini cash apa? Cash ada, karena kita kan berhubungannya langsung. Kalau transfer ada sebagian, cuman yang kebanyakan cash-cashan karena kita berhubungannya langsung. Yang orang butuh uang mendadak, kita ada. Tapi yang invest selama ini kebanyakan ngasih cash apa? Yang invest kayaknya kebanyakan transfer apa cash? Ada transfer, ada cash. Oh, ada transfer nanti bisa ada mutasinya pokoknya. Dilacak nih siapa-siapa aja ya kan? Kita berjalan udah kurang lebih sampai 5 tahun lah ada. Apalagi yang membuat kamu merasa siap pergaulan dia, apalagi nih? Dan ada penekanan dia, dia pernah ngerasa kesel nih sama orang ya, dari kepolisian, cukup minta nomor NIK-nya aja, bener, saya menyaksikan sendiri, dilempar jauh. Dimutasi gitu? Ya, mutasi. Polisian mana?
yang dia nggak suka gitu. Iya. Di mana di polisinya? Gak usah sebut orang ya, di mana? Di Garut. Di Polres Di Polres. Dia nggak suka mau polisi di Polres Garut? Karena ada bentrok lah sama polisi itu. Nah, terus dia sebut nicknya. Itu orang dipindahin bener? Iya. Saya tahu, saya menyaksikan sendiri. Sehebat itu si dengan suami kamu bantuan ini? ada temannya. Iya. Ada temannya. Suami saya bukan polisi, tapi setiap ada yang piket, selalu kita ngasih makanan atau apa. Jadi saya bilang, kamu bukan polisi, tapi kayak kita yang piket gitu. Tapi Polres Garut menangani ini dengan baik ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Kita kawal terus ya? Kita kawal terus. Ya. Ini cuma oknum. Oknum, saya percaya ini oknum. Dan justru oknum-oknum ini juga harus, kalau emang oknum-oknum ini terbukti melindungi, atau melindungi kejahatan, atau mungkin itu yang selalu saya ada takutkan. praktek-praktek kejahatan bersama siapapun. Dan ya kita pelaporan juga, pertama ibu saya tidak ditanggapi. Iya. Karena ngerasa katanya bukan saya yang lapor langsung katanya. Terus pas saya lapor langsung pun karena saya tidak ada identitas, ya namanya orang kabur gimana mau bawa KTP atau apa gitu ya. Saya sempat persulit juga itu pertamanya. Tapi setelah ada bantuan yang dari PPA, alhamdulillah kita lancar. Good, PPA Polres Garut ya. Betul. Sama ada atensi dari Ibu Wagub, Ibu Putri. Alhamdulillah mendukung banget sama saya. Ibu Bupati Pak Wagub? Wakil Bupati. Wakil Bupati, ya. Itu sangat mendukung saya banget. Negara kita ini sekarang negara yang udah nggak bisa dibeli oleh siapapun. Betul. Dan selalu dia bilang, nanti kalau kamu berani nge-up ke orang, terus kamu menjarakan saya, bukannya saya yang dipenjara, tapi kamu yang akan membusuk di penjara. Bukan hanya kamu, keluarga kamu dan ibu kamu yang akan membusuk di penjara. Selalu seperti itu. Okay. Terus dan kamu sekarang udah nge-up di mana aja? Ya. Udah nge-up di mana? Di mana-mana kan? Di TikTok, di Instagram, sama di Facebook. Dia tidak pernah dia nggak ada muncul. Nggak pernah muncul. Ya, tapi saudara-saudaranya banyak yang ke saya menekan. Nggak ngerasa apa dulu di Ratu ini. Saya bukan nggak merasa, saya merasa. Makanya saya bertahan setahun itu karena saya ingin memperbaiki ya. Dan saya berharap bahwa ini tuh cuman bagian dari ujian kata saya di dalam hati ya. Saya bertahan selama setahun. Tapi dia sendiri tidak ada tuh. Keluarganya melindungi dia. Selalu. Pernah ada yang datang bertiga. Kakaknya, kakak iparnya, sama kakak iparnya juga, kakak iparnya berdua. Nah bertiga ke rumah saya untuk saya pikir mau mediasi atau apa, ternyata menyalahkan saya. Kenapa harus di-up ke media dan kenapa membalikan fakta? Katanya, kamu yang selingkuh, kamu yang berbuat mengambil uang suami kamu dan kamu yang dienakan. Kenapa kamu berani kayak gini katanya melaporkan suami kamu ke kantor polisi? Ya, karena kamu nggak tahu aja kata saya kelakuannya yang sebenarnya seperti apa. Enggak kok katanya. Saya tahu dari awal kamu nikah kamu disenengin ini. Tolong ya kata saya. Kalau nggak tahu apa-apa nggak usah lah ya menjadi saya yang salah. Mendingan udahlah suruh keluar aja ya suami saya supaya kalau memang dia ngerasa nggak salah, kenapa harus kabur? Oke, sekarang bisnisnya siapa yang jalanin sekarang nih? Hancur semua. Udah jual beli mobil, gade-gadean. Uangnya dia bilang ke saya ya. Saya kan sempat beberapa kali kabur sampai ada saya menjadi pembantu. Saya kabur pokoknya ada 3 kali lah saya kabur. Yang terakhir saya kabur menjadi pembantu. Saya sampai dimasukkan ke Polda itu untuk apa dibilangnya saya penggelapan uang sebanyak 4 miliar dan berselingkuh. Terus ada pemalsuan data karena saya emang posisinya itu cari kerja saat kabur kan nggak bawa KTP, nggak bawa identitas. Saya bawa cuma selembar baju dan handphone aja. Nah di handphone itu kan saya tidak ada data saya minta lah ke saudara saya KTP kakak saya yang saya masukkan karena saya pikir muka saya nggak begitu jauh sama muka kakak saya dan diterima lah saya kerja di sana. Setelah diterima ternyata cuma 2 minggu dia datang dengan tim cyber yang tahu titik saya ada di mana. Terus dia datang dengan orang yang bawa Suprin karena saya ada penggelapan uang 4 miliar dan penyalahgunaan data gitu lah istilahnya. Saya dijemput lah pulang. Saya pikir saya mau dipenjarakan, ternyata bukan. Dibawa pulang seperti itu lagi. Iya. Saya sering ada bolak-balik mengaku dan tidak karena dia paham, kamu diancam dengan ancaman dan tekanan. Dan kalau memang Mas suaminya Mbak ini merasa apa yang dikatakan tidak benar, coba ayo berani datang ke sini. Saya minta untuk bisa mengklarifikasi ya, kita akan berikan ruang juga. Lantas apa yang membuat kamu kabur? Karena saya capek, terus saya ada dalam
kejadian yang terakhir itu sampai iya itu yang mau dibunuh itu dia bilang apa? Dia ancamannya, kamu kalau nggak ada pengakuan terus ya wayahna bakal mati di tangan saya katanya. Capek saya katanya kamu terus dalam hati saya, kok saya yang dipukul dia yang capek padahal dia yang selingkuh, saya yang dituduh. Jadi dia seolah-olah ingin membalikan faktanya ke saya gitu. Yang selingkuh dia, yang pakai uang dia, tapi saya yang harus ada pengakuan ke investor, tapi dengan tekanan-tekanan. Jadi bukan kamu aja yang akan mendapatkan reaksi seperti ini, keluarga kamu pun akan saya bikin sengsara seperti kamu. Nah, yang saya beratkan itu, saya kan ada ibu, ada saudara, ada anak. Nah, itu yang saya selalu bikin bertahan itu. Saya takut ke saya aja yang udah pernah sayang sama dia, dia tega banget ke saya. Apalagi sama ibu saya, sama kakak saya. Saya takutnya lebih kejam daripada ke saya gitu. Itu yang selalu saya pertimbangkan selama ini. Dan pemukul itu dia selalu pemakai benda tajam sama benda tumpul. Itu yang saya takutkan. Ke saya aja berani seperti ini, apalagi ke ibu sama ke kakak saya yang nggak pernah dia ngerasain disayang, nggak pernah diurusin gitu. Itu yang selalu saya takutkan. Karena pengancamannya bukan kamu aja yang mau hancur. Kalau misalkan ada saya melaporkan atau saya ada pergi gitu. Itu yang selalu saya takutkan. Akhirnya kamu kaburnya gimana? Itu udah mukul luar biasa banget. Saya dipaksa mengaku dan saya ada pengakuan yang di video sama dia, dan dia bilang, nih cowok yang kamu akuin nggak akan sampai besok. Lihat sekarang juga saya kan nggak mau ya orang yang nggak bersalah sampai hilang nyawanya gara-gara pengakuan yang saya nggak benar gitu. Terus saya sampai memohon-mohon, mencium kaki dia, Pi, ini istri Papi yang sayang sama Papi, yang pernah ngurusin Papi. Tolong Pi, masa Papi nggak pernah percaya sama istri Papi, lebih percaya sama yang ada di otak Papi, sedangkan saya nggak pernah ada perselingkuhan itu. Malah saya diinjak ini. Nah, sampai nggak ada suara dia bilang, kemarin bilang, iya sekarang enggak. Kenapa sih terus-terusan dibolak-balik? Ya karena saya kan dalam tekanan itu, kata saya. Coba kalau kamu nggak nanya-nanya terus, emang saya kan nggak ada gitu. Udah dong Pi, berhenti. Oh enak wae katanya berhenti. Siapa sih cowok yang dicurigain itu siapa? Temen dia sendiri. Temen dia sendiri? Iya. Investor juga di saya. Terus? Gitu. Nah, terus karena saya saking ketakutan, terus saya ada nelpon dia di depan suami untuk mengadakan supaya dia tuh tahu nih. Saya cek ya, isi saya pajar bohong, saya telepon nih. Nah, saya terus telepon. Udahlah ngaku aja, saya capek di terus sama suami saya. Padahal emang saya nggak ngerasa ada pernah. Nah, dia marah-marah ke saya. Teh, saya kan nggak apa-apa sama Teteh. Kok Teteh bisa sih gini katanya. Teh, ini kalau misalkan Teteh sampai kedengaran sama bisa bahaya saya, Teh. Teh, tolong. Ya, dia ketakutan. Emang nggak pernah ada kejadian itu gitu ya. Dia marah-marah ke saya. Teteh gelo apa gitu. Pokoknya marah-marah aja ke saya gitu. Nah saya matiin langsung. Tuh Pi kan kalau emang benar masa dia kayak gitu, kata saya. Saya juga emang pengen ngebuktiin apa misalkan saya juga nggak sadar atau apa gitu, takutnya ada kejadian. Tapi setelah saya cek begitu, saya baru tahu, oh emang benar saya kan yang saya alami itu emang nggak ada gitu yang dia selalu tuduhkan ke saya itu. Nah itu untuk pembuktian. Oke, emang sempat saya sering dalam saya minta diketemukan sama Mas Uya. Pi, ayo tolong obati saya kalau emang kamu ngerasa saya ada kebohongan. Bawa saya ke Mas Uya atau misalkan siapa yang bisa ngeobati saya kalau memang ada saya kebohongan. Dia malah enak aja. Aing minta perlu kekituan. Ngaku maneh gitu. Selalu bilangnya nggak perlu lah ke Mas Uya apa kemana gitu, udah ngaku aja kalau emang nggak ada. Mau dia. Iya nggak mau. Padahal saya selalu meminta. Adalah DM saya ke Mas Uya udah lama gitu banget, saking saya udah frustasinya. Apa sih Instagram kamu? Depi Aliani. Coba tulisannya gimana? Masing ATR dulu, Depi ATR. Tulisannya sama D, ya. D-E. Devi ATR. V pakai V. Ivi. Devi. ATR dulu. ATL. Iya masih nama perusahaan saya itu. Devi ATR yang mana ya? Yang ada anak saya Pak. Devi ATR.
udah dihapus mungkin. Soalnya handphonenya udah nggak ada, udah lama. Oke. Saya sempat ke Mas Denny itu ya, yang ahli hipnotis itu. Terus ke Mas Uya saya DM dan saya memaksa suami saya, "Pi, ayo dong," kata saya, "biar kamu percaya nih." Akhirnya saya dibawa ke kayak kiai atau ustadz lah yang dipercaya bahwa orang itu bisa menerawang katanya. Ini ada kebohongan atau tidak. Dan saya dibawalah ke ustadz yang dia percaya. Ternyata ustadznya malah bilang, "Ah, udah kotor ini." Ke saya. Saya sampai saya tunjuk-tunjuk itu. Pak, Amang kan Amang kalau di sana ya bilangnya Amang Haris itu. "Amang, awas Mang, ini di bawahnya sampai mati loh." Kalau memang Amang ini, "Udah teh, ini sekarang teteh ngaku aja." Kalau saya tambah kaget. Nah, di situ tambah membabi buta suami saya di perjalanan nih. Itu yang anak saya lihat saya dipukul itu. Sampai bilang, "Mami jujur Mi, udah ngaku aja Mi," gitu. Terus jadi kamu dipukul depan anak kamu? Iya, itu ada. Yang pertama saya ada pengakuan dari ustadz itu, saya dipukul sepanjang jalan. Yang saya ada sempat saya kecewa, ya Allah, itu orang ngerti agama tapi sampai bisa bilang saya itu kotor apa. Amang kotornya apa saya? Apa emang ada perselingkuhan? Tolong dong buktikan ya kalau emang betul begitu. Saya aja sendiri nggak ngerasa, kenapa Amang bisa bersih keras bahwa saya itu kotor gitu. Tapi dia malah merangkul saya, "Udah ngaku aja, nggak apa-apa, bakal diterima lagi." Saya nggak terima dong digituin karena emang nggak ada gitu selingkuh itu. Nah, saya dari situ mulai dia suami saya udah pergi duluan, udah memuncak lah itu marahnya. Saya saking ketakutannya lari-lari ngejar suami saya. "Pi, maaf Pi, nggak ada, saya demi Allah selingkuh." Dia diem aja di dalam mobil tuh sambil bilang, "Bener ya kamu, berarti firasat saya itu nggak salah," kata dia. Jadi dia mengiyakan firasatnya dia itu. Paham. Atas dasar dari situ. Oke, jadi kamu kabur tuh gimana ceritanya? Suami kamu lagi di mana? Di rumah juga sama kita keluar bareng dari rumah, kita mau arah ke, kalau nggak salah mau dia karena dia udah tukar handphone, kita ke Najmisel, mau saya ngasihin dus handphone ke Najmisel, suami saya turunkan di rumah temannya. Nah, dari situ saya ada pikiran, mendingan saya buang aja handphone saya supaya ada alasan buat saya kabur gitu. Dengan alasan hilang kan otomatis saya disuruh nyari nih, karena bukti-bukti ada di handphone itu semua gitu ya, bukti pengakuan saya atau bukti chat, bukti yang dia bilang ada suara rekaman itu ada di situ semua. Udahlah, saya buang si handphone itu dengan alasan mau cari. Saya minta tolong ke tukang bakso aci yang ada di seberang Ayam Penyet Surabaya. Alhamdulillah itu ada anak baik yang mau nolongin saya. Saya bilang dalam perjalanan itu saya terus dipukul karena saya bilang udah hilang handphone. Pertamanya saya ngasih dulu dus handphone, saya buang HP, saya beli bakso aci. Dari situ saya kan ada saudaranya suami saya itu nggak jauh dari situ. Saya bilang, "Ada nih, tolong teleponin suami saya, handphone saya hilang gitu, biar saya minta bantuan cari. Coba saya telepon dulu nomor tetehnya." Karena udah saya matiin, ditelepon kan nggak aktif gitu. Jadi saya laporan lah ke suami. Kamu buang di mana tuh handphone? Itu yang dekat tukang bakso aci itu. Nah, langsung nelpon saya ke suami saya pakai nomor handphone saudaranya itu. "Pi, ini handphone saya hilang gitu. Gimana ya? Saya takut," kata saya, "takut papi marah." "Lu sengaja lo yang ngilangin, itu kan bukti-bukti," katanya. Semua aja. Nah, dia udah diam, jangan kemana-mana. Disusul lah saya sama dia karena kita beda mobil ya. Pertamanya dia langsung bawa mobil sendiri, saya bawa mobil sendiri. Dititipin di saudara mobilnya. Nah, balik lagi ceritanya ke tukang bakso aci, tapi dalam perjalanan kita ada teman yang nelpon, terus mau ke temannya dulu. Tapi saya terus minta, "Ayo Pi," karena saya takutan dia berubah pikiran. "Ayo Pi, cari dulu HP, takut keburu hilang jauh," kata saya. "Ya udah ayo." Nah, mulailah ke tukang bakso aci, tapi dalam perjalanan saya terus dipukulin perut saya itu. Karena dia bilang, "Mau ngilangin bukti loh," katanya, "biar nggak ada lagi tuduhan selingkuh," katanya gitu. "Bukan Pi, emang beneran hilang." Saya sengaja terus, "Jangan Pi, hilang, ayo tuh yuk cari." Nah, dicarilah ke tukang bakso aci, sampai tukang bakso acinya dipelototin sama dia. "Awas ya," katanya, "siapa yang maling HP istri saya?" "Nggak ada Pak, nggak lihat semua, padahal saya yang buang." Terus saya bilang, "Pi, karena kan disinkronkan emailnya." Saya bilang, "Pi, pinjam handphone kamu dong, itu kan disinkronkan, siapa tahu bisa ketemu." Ada yang ngerti nggak cara cari handphone pakai email yang disinkronkan? Nah, adalah anak-anak yang lagi makan bakso aci, "Sini saya bantu teh," karena lihat saya udah bocor nih. Itu kasihan kali, saya di depan orang-orang aja dia berani
saya iya. saya Iya, disiram iya, pakai iya, air iya. aqua gitu depan Iya. orang-orang sambil marah-marah. Nah di situ mulailah saya turun dari mobil. Pi, kamu diem ya di sini di mobil istirahat. Aing capek maneh katanya gitu ya. Kalau bahasa Sundanya ya udah saya istirahat di mobil, capek udah mau ke kamu katanya. Nah disenderin lah si mobil itu. Tidur ya Pi. Nah beneran dia kayak terlelap mau tidur. Saya pakai kan handphonenya itu sambil saya minta tolong ke orang. Padahal saya nyari nomor kakak saya untuk menghubungi kakak saya. Tolong siapa yang bisa bantu saya mau nelpon kakak saya karena saya ini dipukul terus. Saya udah capek, saya pengen kabur. Teteh ini ya udah luar biasa. Udah teh kabur aja. Adalah anak tukang bakso aci yang mau nolongin, nelponin kakak saya. Alhamdulillah ya Allah, saya serasa apa ya mendapatkan pertolongan yang luar biasa dan kakak saya langsung nggak lama dari situ jemput sama orang Babinsa karena saya bilang tolong kalau ke sini harus bawa orang yang kuat. Saya tahu suami saya itu paling pinter lah, pasti bakal ada alibi apa aja gitu ya kalau misalkan saya kabur apa. Makanya orang rumah bawa sama itu Babinsa sama uak saya, kakak ipar dan ponakan saya. Saya dijemput, alhamdulillah ya Allah. Serasa saya lepas dari neraka itu. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Iya itu, saya ketemu sama keluarga saya. Di situ keluarga saya alhamdulillah menyambut saya, tapi dalam keadaan belur. Semua mereka. geram lihat ini, semua mau nyamperin suami saya, tapi saya tahan, kata saya. Udah, ini yang terakhir, saya nggak bakalan balik lagi. Yang penting saya udah selamat, tolong jangan ada yang mau bertindak hakim sendiri. Kita polisikan, kata saya. Tapi dalam hati, tapi saya kasihan mikirin anak saya, takut ada apa-apa. Tapi janganlah, jangan dipolisikan. Udahlah, yang penting saya udah selamat. Tolong jangan ada yang suami saya atau hukum suami saya. Sampai Babin saya bilang, Teteh udah begini nggak mau hukumin suaminya. Jangan, kata saya. Kasihan, udah biarin aja. Kalau ada yang berani ngehukumin suami saya akan bunuh diri, kata saya. Tapi gitu. akhirnya apa yang buat kamu laporin polisi? Karena saya ingat kesakitan yang selalu dia berikan itu. Sesudah saya setahun bertahan pun dia menyakiti saya luar biasa. Dan yang saya paling sakit itu saya pernah diajak ke hotel bertiga sama pacarnya. Dia punya pacar? Ya itu yang istri orang itu. Terus? 2 kali saya diajak ke hotel dan pacarnya itu sama menyuruh saya mengaku ada perselingkuhan dan ngambil uang dia. Kenapa sih di hotel? Karena saya jarang tidur di rumah. Jadi kamu dibawa ke hotel, ke kamar, terus bertiga kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang biasa dia tanya. Dan dia bilang bahwa itu pacarnya? Tahu saya, karena dia sering ke rumah jemput suami saya. Terus? Malah ibunya tahu, sama ibunya sama anaknya. Yang udah punya suami itu? Iya, masing punya suami. Iya. Oke. Dan sekarang udah dilaporkan di Polres Garut. Polres Garut. Iya. Sudah sampai mana, Mas? Tahu? Sudah dipanggil 2 kali. Ada panggilan 2 kali Panggilan katanya kedua ya. kali Pelapor? Terlapor sudah 2 kali. Iya. Oke. Tapi dia sekarang di mana? Nggak ada. Ke rumah saya tidak ada, ke saudaranya semua cari nggak ada, handphonenya nggak ada yang aktif semuanya. Katanya suami kamu orang kuat. Kok Entahlah. hilang kabur? Kalau yang saya tahu banyak yang suka nasehatin dia supaya dia, nih kamu harus begini dulu ini. Tapi pernah ada satu pengakuan dari dia ke temannya apa ke itu kerabatnya gitu. Saya akan menyerahkan diri, tapi nanti setelah saya bisa membuktikan kalau istri saya salah. Oh, oke. Gitu. Ada pengakuan dia seperti itu. Oke, kira-kira apa, Mas? Jadi dia akan mengkick balik saya selalu itu. Jadi pertama-tama kita harus apresiasi ya para Polres Garut ya. Karena laporan di tanggal 16 Juni, setelah itu diproses, sudah dipanggil 2 kali terlapor ini. Ya, berarti ini sekali. cuman butuh waktu 2 minggu lebih udah sampai udah dipanggil. Terlapor dipanggil. Ya, Oke, bagus. Bagus sekali. Dan terlapor ini merasa dia punya koneksi yang kuat. Koneksi yang berinvestasi dengan proyeknya mereka ini. Jadi di usaha saya. Usaha mereka ini. Jadi terlapor ini merasa dia punya orang kuat yang nge-backingin dia. Jadi dia tidak tersentuh. Dia merasa dia tidak tersentuh. Mau jadi dari ada kepolisian, ke hakiman maupun ke penjara. Kita buktikan saja nanti. Ya, itu yang membuat kami dari sahabat polisi akan mengawal. Itu yang bikin Kasus saya ini. takut untuk melaporkan dia. Dan Nggak usah sekarang para keluarganya diancam-ancam, Mas. Siapa keluarganya, Mbak?
yang jadi saksi itu ada pembantu saya, terus ada ya ke ibu saya sama ke kakak saya. Diancam apa? Iya, kalau misalkan dia sampai terjeblos penjara, ya rasakan aja nanti gitu. Bukan saya yang akan masuk penjara, tapi kalian yang akan membusuk di penjara. Itu. Kita buktikan kalau gitu. Itu dia. Seperti itu ancamannya. Iya. Ini manusia biadab dan harus ada hukumnya. Oke. Itu yang membuat kami akan mengawal ini dengan ketat. Dan harusnya kalau dia emang jagoan, Datang dong. Datang Jangan dong. kabur. Datang Ya. dong. Jangan jadi pengecut loh ya kan. Iya, ini Iya. kabur. Katanya orang hebat, tapi saya yakin akan ketemu. Mau lubang sebut juga kita cari. Oke, dan intinya dia sudah dipanggil 2 kali ya? Sudah dipanggil, sudah dipanggil. Kedua kali ya? 2 kali. Tapi dan saya tidak pernah ada ketemu aja papasan masing di Garut itu. Entah gimana itu cara dia bisa seperti itu. Dan barang siapapun, ya orang-orang, ini kita bicara secara umum ya. Orang-orang yang menyembunyikan, ya kan? Atau melindungi itu bisa kena turut serta nanti. Iya. Hati-hati ya. Mengetahui tapi dia tidak ngomong gitu kan. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya karena saya merasa selama ini saya tidak melaporkan itu dengan berbagai tekanan dan ketakutan itu. Oh iya ya, kan yang dekat sama dia itu emang ini gitu ya. Ini tuh apa? Ini ya, tuh apa? seperti dia bilang kan selalu penjara punya saya. Pengadilan punya saya. Oh iya. Kantor polisi pun ya dia punya kuasa lah istilahnya. Punya dia, oh iya. merasanya. Emang punya dia semua kok nanti tuh. Iya, dia akan ada di situ semua. Iya. Ya, insya Allah. Karena saya ketakutan oknum. itu. Iya. Yang saya Penjara tahu punya dia emang dia kan akan dipenjarakan. sana, ya. Saya berharap Mungkin itu. emang benar sih. Saya berharap mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya itu, yaitu dengan semua ucapannya dia dan ingin memenjarakan saya, keluarga saya dan ibu saya katanya, supaya membusuk di penjara. Karena kalau misalkan saya dipenjarakan sama kamu, saya bisa tenang katanya. Tapi kamu kalau sudah saya kick balik, akan membusuk di penjara seperti itu sama keluarga kamu, bukan kamu aja. Seperti itu selalu ancaman dia. Oke, kamu takut nggak? Takut banget kemarin saya, makanya Sekarang nggak mau masih takut keluar. nggak? Sekarang Kan karena udah banyak orang yang sayang sama ngawal saya. kamu nih. Wakil Bupati Garut pun sangat mendukung saya dan saya dipertemukan dengan Sahabat polisi, abang-abang yang ya. sangat sahabat polisi John yang sangat Abef, mendukung ya. saya dan memberikan ya. keamanan yang luar biasa untuk saya. Jadi saya akan maju terus gitu. Minta keadilan buat saya dan minta diproses dengan seadil-adilnya. Nggak usah takut ya. Ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mendukung saya dan memberikan keberanian kepada saya untuk Sekarang anak di keluar mana? dari rumah saya. Itu neraka buat saya. Iya. Anak kamu di mana sekarang? Mudah-mudahan nggak ada yang seperti saya lagi. Anak kamu di mana sekarang? Sama ibu saya. Sama ibu kamu ya. Itu yang menjadi kekuatan saya untuk bertahan. Saya bilang daripada saya menjanda, anak saya nggak punya bapak. Itu yang selalu saya pertahankan dan pertimbangkan. Udahlah, untuk Eka. keluar dari rumah. Patut kamu keluar dari rumah kalau udah kondisi seperti yang kamu ceritakan, foto-foto yang tadi udah. Betul. Ya, justru mempertanyakan kenapa kamu bisa bertahan selama Dia bilang, setahun ya. kamu misalkan melaporkan KDRT ke saya, tapi saya punya berbagai bukti yang bisa menjebloskan kamu ke penjara dan busuk di penjara sama keluarga kamu itu. Selalu Tapi dia. kamu merasa punya salah nggak? Saya punya salah ke dia ya, memberikan uang untuk keluarga saya tanpa sepengetahuan dia, tapi saya tahu batasan untuk saya memberikan ke keluarga saya tidak di luar batas itu. Oke. Itu yang saya akuin ke dia. Iya, iya. Ya, saya mengakui, saya mengambil uang kamu, saya tidak berbicara ke kamu masalah Iya, saya kan kamu mengasih, istrinya, ya. Ya, tapi kan dia bilang, kan saya tahu keluarga kamu butuh, saya juga ngasih. Toh kalau kamu ngomong pun saya tidak akan melarang. Ya, karena saya tahu kamu terlalu baik kata saya ke keluarga saya, tapi keluarga saya masih kekurangan dan di situ saya menambahkan ya ngasihnya tambahan keluarga saya itu yang emang saya ngumpet-ngumpet dari kamu itu. Berapa sih uang saya. yang kamu kasih ke keluarga kamu? Boleh tahu? Kalau untuk ke ibu saya kurang lebih nggak sampai 100 juta lah dalam setahun ini juga. Iya, Dalam iya. 7 tahun lah nggak sampai 100 juta. Dalam 7 tahun nggak sampai 100 juta. Nggak sampai. Dengan bisnis kamu yang jalan nih harusnya sih itu yang di belakang wajar. dia ya, itu yang di belakang Ya dia. wajar lah. Tapi kalau yang dia tahu kan emang ibu saya dikasih bulanan sama dia, kakak saya juga dikasih ya nggak bulanan tapi emang selalu ada gitu dari dia. Nah di belakang dia saya suka ngasih juga nggak sampai ratusan juta lah. Iya, iya.
Oke, dan usaha ini juga Saya udah usaha laku. kamu juga di dalam usaha itu juga turut serta Itu semua kan? saya usaha. Usaha kamu kan? Iya. Kalau dia kan jual beli mobil sama itu, sama Gade. Kalau yang usaha semua saya yang megang, Bang. Oke. Ya udah, dari sahabat polisi apa yang akan dilakukan terus mengawal ini ya? Terus mengawal ini. Ya. Dan kita mengajak masyarakat juga untuk mengawal ini sama-sama. Oke. Jadi jangan sampai kecolongan, apalagi oknum-oknum ini Iya. Yang membantu. memberi advice ke Iya. terlapor ini orang-orang kuat sih. Squad apa sih? Makanya kita coba. Dan kita percaya mau Polres Polres Garut. Garut. Kita percaya sama Polres Garut bahwa Polres Garut bisa menyelesaikan kasus ini secara presisi, profesional. Apalagi baru HUT Polri kemarin Bayangkara ya ulang tahun yang ke-79. Dan kita percayakan saja. Nggak ada nama orang-orang kuat di negara ini. Squad apa sih lo, ya kan? Apalagi orang biadab ini. Iya, nggak bisa. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan para wanita-wanita yang mengalami kasus kekerasan seperti ini bisa lebih berani untuk speak up dan melaporkan ke polisi. Ya, apalagi kekerasan fisik Jangan seperti sampai ini. terlambat seperti saya. Oke, terima kasih. Yang sabar, terima kasih. Salam buat Bang Fonda ya, Bang John LBF juga. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.